Halo semua, apa kabarnya? Sudah pada mandi belum? Sudah sarapan belum? Sudah pada ngopi belum? Saya sengaja buat video ini untuk mengeluarkan unek-unek unek-unek yang ada di pikiran saya ya Besti. Ada salah satu postingan di medsos itu berseliweran foto Puan Maharani dengan anaknya ya. Ya, kita tahulah apa kedudukan dan jabatan Puan Maharani di NKRI, khususnya di parlemen tertinggi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disingkat menjadi DPR RI. Jadi gini loh Besti, masih ingat kan kejadian pemblokiran sementara akun-akun bank dan menjadi sebuah polemik ya di masyarakat Indonesia waktu itu ya. Saya pikir loh kok ini di media sosial yang berseliweran bahwa Puan Maharani dengan anaknya, dan di situ berstatement anaknya Puan Maharani yang berusia 25 tahun itu mempunyai total saldo rekening berapa itu, coba aku lihat ya, jadi nggak salah ngomong ya, kasihan Puan Maharani jadi kena fitnah terus ya. Jadi kena fitnah terus sama masyarakat Indonesia ya. Viral, anak Puan Maharani berumur 25 memiliki saldo 38 M. Nah, itu tuh mereka taunya dari mana? Saya pikir pasti ada kaitannya sama pemblokiran akun-akun bank yang ada di Indonesia. Jadi itu mungkin sistem itu sengaja untuk memblokir sementara agar yang mempunyai kepentingan, yang mempunyai bank account itu untuk membuka kembali, dan akhirnya dari situ pemerintah tahu jumlah harta yang dikumpulkan oleh para pejabat-pejabat yang bekerja di DPR, MPR, legislatif, eksekutif, Mahkamah Agung, yudikatif, ya pokoknya yang bekerja di kepemerintahan ya. Memang sih kalau ingin menerapkan sesuatu itu pasti akan menyenggol masyarakat kecil ya. Yang berteriak paling lantang itu pastilah masyarakat kecil. Karena masyarakat kecil itu ya pendapatnya minim, kebutuhan sehari-harinya banyak. Makanya kepada pemerintah, tolong dong jangan sekali-kali nyenggol masyarakat kecil, masyarakat Anda yang di bawah pendapatannya itu minim dan harus diporsir dari segala arah untuk memanajemen keuangannya itu ya. Jadi saya berpikir ya, mungkin di media sosial berseliweran tentang fotonya Puan Maharani dengan anaknya yang dikabarkan umur 25 tahun yang memiliki saldo 38 M. Saya pikir juga nggak ada masalah karena ibunya itu kan hampir 2 dekade menjabat sebagai ketua DPR RI, ya itu nggak mustahil kalau anaknya bisa ada saldo 38 M ya, karena menurut cerita Krisdayanti itu kita tahu semua lah, saya pikir rakyat Indonesia itu sudah tahu ya, melihat postingan yang ada di YouTube tentang Krisdayanti sewaktu dia menjabat di DPR RI itu menceritakan per bulannya berapa, apa yang Krisdayanti dapatkan, semua kita bisa tahu dari tayangan itu. Dan ini bukan wow lagi kalau anaknya Puan Maharani memiliki saldo 38 M. Ya wong ibunya udah bekerja di DPR RI 2 periode. Ya bukan wow lagi lah. Masalahnya pemerintah itu harus menerapkan undang-undang setransparan mungkin. Kita tahulah
bagaimana keadaan Presiden kita Prabowo Subianto. Sekarang tuh Prabowo Subianto juga harus bergerak aktif di dunia internasional, dan kita sebagai rakyat Indonesia itu yang benar-benar ingin bangsa ini maju, rakyat NKRI dari Sabang sampai Merauke itu sejahtera, aman, damai, sentosa, maka kita harus pandai-pandai menyaring segala informasi dari dunia sosial, media sosial ya. Di Indonesia itu maksudnya banyak media sosial dari YouTube, dari TikTok, Instagram, terus apalagi tuh. Pokoknya banyak deh. Indonesia tuh berbuka, tangannya terbuka untuk semua media sosial. Tidak ada yang dibatasi. Terutama judi online. Ya, jadi sebagai rakyat NKRI kita harus cermat untuk menyaring informasi. Kita tahulah, kita punya nurani ya, bahwa postingan di media sosial itu berunsur provokasi. Maksudnya berunsur provokasi kah, atau berunsur untuk memajukan bangsa kah? Kita bisa menyaring informasi itu ya. Kita punya hati nurani. Kalau kita benar-benar ingin bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke sejahtera, aman, damai, kita harus pandai dan cermat menyaring informasi dan jangan mudah untuk terprovokasi. Dalam ini terprovokasi untuk merusak fasilitas umum ya, dan akhirnya akan mengganggu stabilitas umum ya. Jadi jangan terprovokasi untuk, contohnya, mari kita bakar gedung DPR, mari kita bakar kantor-kantor polisi. Jangan, itu tindakan anarkis. Jangan terprovokasi untuk menuju ke tindakan yang anarkis ya. Sobat-sobat semuanya, tolong, kita rakyat NKRI, rakyat yang merdeka ya. Bahkan suara kita juga, presiden harus mendengar suara kita. Kalau iya itu suara kita benar, presiden pasti akan mengiyakan ya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus cermat agar tidak mudah terprovokasi, apalagi itu menuju untuk merusak fasilitas umum. No. Jangan ya besti, jangan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ya besti, jangan terprovokasi untuk merusak fasilitas umum. Oke besti, cintailah Indonesia. Saling jaga, saling menyayangi, saling menghormati. Terhindar dari provokasi, negara aman, damai, rakyatnya makmur. Bye.